Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan materi pengantar manajemen bab 9 yaitu organizasional, struktur, dan desain. Dengan saya sebagai moderator, Marieta Puspitawati dan rekan Saya Regina Agustina Purnomo. Saya Nia Udina Yusman. Saya Rifana Fiani. Saya Aurin Siga Westica. Dan saya Cahya Arianti. Baiklah, itulah tadi anggota kelompok kami. Selanjutnya kami akan masuk sesi penjelasan atau kami akan menjelaskan materi yang telah diberikan. Penjelasan pertama akan dijelaskan oleh kepadanya saya persilakan. Jadi, ada 6 elemen utama dalam organisasi, yaitu desain organisasi adalah proses penataan struktur, fungsi, dan proses dalam organisasi untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Ada 6 elemen utama dalam desain organisasi yang perlu dipertimbangkan dalam merancang struktur organisasi yang efektif. Next. Yang pertama, spesialisasi pekerjaan atau work specialization. Spesialisasi pekerjaan merujuk pada sejauh mana tugas-tugas dalam organisasi dibagi menjadi pekerjaan yang lebih kecil dan lebih terfokus. Semakin tinggi spesialisasi, semakin terbatas pekerjaan yang dikerjakan oleh individu. Contohnya seperti di pabrik, pekerjaan mungkin hanya bertanggung jawab untuk bagian kecil dari proses produksi, seperti menginstal komponen tertentu. Yang kedua, departementalisasi atau departmentalization, yang merupakan cara mengelompokkan tugas dan pekerjaan dalam organisasi berdasarkan fungsi, produk, pasar, atau lokasi geografis. Ada beberapa jenis departementalisasi. Fungsional, pembagian berdasarkan fungsi, misalnya pemasaran, keuangan. Yang kedua, produk, pembagian berdasarkan produk atau layanan yang ditawarkan. Yang ketiga, geografis, pembagian berdasarkan wilayah atau lokasi. Yang keempat, proses, pembagian berdasarkan proses yang dilakukan. Selanjutnya yang ketiga, rantai komando, yaitu chain of command, merupakan garis otoritas yang menunjukkan siapa yang melapor kepada siapa dalam organisasi. Ini membantu mengklarifikasi siapa yang bertanggung jawab untuk membuat keputusan dan mengawasi karyawan. Rantai komando mengatur jalur komunikasi dan memastikan adanya pengendalian dan pengawasan yang jelas. Baiklah, itulah 3 elemen utamanya. Selanjutnya materi akan dijelaskan oleh Cahya Arianti. Oke, ya selanjutnya itu yang keempat yaitu rentang pengendalian atau span of control. Nah, ini itu merupakan jumlah orang yang dilaporkan langsung kepada seorang manajer. Nah, rentang pengendalian yang lebih sempit berarti manajer memiliki sedikit bawahan untuk diawasi. Sementara rentang pengendalian yang lebih luas berarti manajer itu memiliki lebih banyak bawahan yang harus diawasi. Nah, rentang pengendalian yang terlalu besar itu dapat menyebabkan manajer kesulitan dalam mengawasi kinerja bawahannya. Sedangkan rentang yang terlalu sempit itu dapat menyebabkan organisasi terlalu hierarkis. Nah, selanjutnya itu yang kelima, yaitu desentralisasi versus sentralisasi. Yang mana sentralisasi itu merupakan keputusan-keputusan penting yang dibuat oleh tingkat manajemen atas. Dalam struktur sentralisasi, hanya sedikit orang yang memiliki kewenangan membuat keputusan.
Sedangkan kalau desentralisasi, keputusan-keputusan penting itu lebih tersebar di berbagai tingkat manajemen. Dalam struktur desentralisasi, manajer itu di berbagai level memiliki otonomi yang lebih besar untuk membawa keputusan. Nah, yang terakhir atau yang keenam itu adalah formalitas atau formalization, yaitu merujuk pada beberapa banyak pekerjaan dalam organisasi yang diatur oleh aturan, prosedur, dan instruksi resmi. Nah, organisasi yang sangat formal itu memiliki banyak aturan dan kebijakan, sementara organisasi yang lebih informal itu memberikan lebih banyak kebebasan kepada individu dalam cara mereka bekerja. Nah, formalitas ini dapat mempengaruhi cara karyawan berinteraksi, berkolaborasi, dan melaksanakan tugasnya. Nah, sekian. Mungkin materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Mareta. Baiklah, di slide ini ya menunjukkan bahwa faktor kontingensi yang mendukung model mekanistik atau model organik dari desain organisasi. Model desain organisasi dapat dibagi menjadi dua tipe utama, model mekanistik dan model organik. Pilihan antara kedua model ini dipengaruhi oleh beberapa faktor kontingensi yang ada dalam lingkungan dan karakteristik organisasi. Slide selanjutnya. Model mekanistik. Model ini lebih kaku dan terstruktur, di mana tugas-tugas dibagi dengan jelas dan komunikasi lebih bersifat vertikal. Model mekanistik lebih cocok untuk organisasi yang beroperasi dalam lingkungan yang lebih stabil dan terprediksi. Faktor yang mendukung model mekanistik yang pertama yaitu lingkungan yang stabil. Organisasi yang beroperasi dalam pasar yang stabil dan tidak banyak perubahan lebih cocok menggunakan model mekanistik. Faktor yang kedua yaitu proses yang rutin dan berulang. Organisasi yang bergantung pada proses standar dan prosedur yang konsisten untuk operasi sehari-hari. Faktor yang ketiga yaitu ukuran organisasi besar. Organisasi yang besar dan kompleks cenderung lebih mekanistik karena memerlukan struktur yang lebih terorganisir dan pengendalian yang lebih ketat. Dan faktor yang terakhir yaitu teknologi yang jelas dan terstandarisasi. Organisasi yang mengandalkan teknologi yang tidak berubah-ubah seperti manufaktur massal lebih cocok dengan struktur mekanistik. Slide selanjutnya yaitu model organik. Materi ini akan dijelaskan oleh rekan saya, Regina. Baiklah, selanjutnya adalah model organik. Model organik ini lebih fleksibel dan adaptif, di mana individu memiliki ekonomi lebih besar dan komunikasi lebih horizontal. Model organik lebih cocok untuk organisasi yang beroperasi dalam lingkungan yang dinamis dan cepat berubah. Kemudian, terdapat faktor yang mendukung model organik. Yang pertama ada lingkungan yang berubah dengan cepat, itu organisasi yang beroperasi dalam industri dengan perubahan teknologi atau pasar yang cepat. Kedua, kebutuhan untuk inovasi dan kreativitas. Jika organisasi memerlukan fleksibilitas untuk berinovasi dan beradaptasi dengan cepat, model organik memungkinkan lebih banyak kolaborasi dan pengambilan keputusan yang cepat. Yang ketiga ada skala organisasi kecil hingga menengah. Itu merupakan organisasi yang lebih kecil atau yang berfokus pada tim kolaboratif, biasanya menggunakan struktur organik untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih cepat dan hubungan yang lebih dekat antar karyawan. Yang terakhir ada teknologi dan fleksibel. Organisasi yang mengandalkan teknologi yang memungkinkan inovasi cepat dan perubahan desain produk atau layanan. Pada slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, slide ini itu desain organisasi tradisional dengan desain organisasi kontemporer. Untuk materi desain organisasi tradisional itu akan dijelaskan oleh Rika.
Baik, yang pertama kita bantu mengenai desain organisasi tradisional. Nah, desain organisasi tradisional dan desain organisasi kontemporer ini memiliki perbedaan signifikan dalam struktur pendekatan dan cara organisasi beroperasi. Yang pertama itu desain organisasi tradisional dalam hal struktur hierarkis. Organisasi tradisional memiliki struktur yang sangat hierarkis dengan banyak level manajerial. Pengambilan keputusan bersifat sentralistik dan ada jalur komunikasi vertikal yang jelas. Padahal spesialisasi tinggi, setiap karyawan memiliki peran yang sangat terfokus dan tugas yang sangat spesifik. Hal ini kontrol yang ketat terhadap karyawan dan proses, dengan sedikit kebebasan bagi karyawan dalam pengambilan keputusan. Dan dalam Baiklah, mungkin dari rekan saya Rifka ada sedikit kendala, boleh langsung ke desain organisasi kontemporer terlebih dahulu yang akan dijelaskan oleh Aurin. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan desain organisasi kontemporer. Yang pertama itu ada struktur flat dan desentralisasi, yaitu organisasi kontemporer cenderung memiliki struktur yang lebih datar dengan lebih sedikit level manajemen. Keputusan seringkali lebih terdesentralisasi dan diambil di berbagai tingkatan organisasi. Yang kedua, fleksibilitas dan kolaborasi, yaitu organisasi kontemporer lebih fokus pada kolaborasi antar departemen dan fleksibilitas dalam menyelesaikan masalah. Karyawan diberikan lebih banyak otonomi dalam pekerjaan mereka. Yang ketiga, itu ada inovasi dan kreativitas, yaitu organisasi kontemporer mendorong kreativitas dan inovasi dengan memberi ruang bagi karyawan untuk eksperimen dan berinovasi. Yang terakhir itu ada berfokus pada teknologi dan perubahan, yaitu organisasi kontemporer sering beroperasi di industri yang berkembang pesat seperti teknologi dan menekankan kemampuan beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan pasar dan teknologi. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Terima kasih Aurin. Mungkin untuk Rifka boleh dijelaskan lagi mengenai desain organisasi tradisionalnya. baik, mengenai desain organisasi tradisional, itu kan ada sangat signifikan dengan desain organisasi kontemporer, yaitu dalam hal struktur hierarkis. Organisasi tradisional memiliki struktur yang sangat hierarkis dengan banyak level manajerial. Pengambilan keputusan bersifat sentralistik dan ada jalur komunikasi vertikal yang jelas. Yang kedua, dalam hal spesialisasi tinggi, setiap karyawan memiliki peran yang sangat terfokus dan tugas yang sangat spesifik. Hal ini mengarah pada pembagian kerja yang sangat terperinci. Dalam hal kontrol ketat, manajer memiliki kontrol yang ketat terhadap karyawan dan proses, dengan sedikit kebebasan bagi karyawan dalam pengambilan keputusan. Dan dalam hal stabilitas dan ketergantungan pada proses rutin, organisasi tradisional biasanya bekerja dalam lingkungan yang stabil dan berfokus pada efisiensi operasional. Contohnya itu seperti perusahaan besar yang beroperasi dalam industri manufaktur atau perusahaan milik negara. Baiklah, mungkin itu saja penjelasan kami mengenai materi bab 9 yang yaitu organizational, struktur, and design. Mungkin jika ada salah kata atau salah perbuatan kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh.